Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini ada kuasa dalam pujian penyembahan. Saya mau berkata, jangan pernah menganggap remeh pujian penyembahan. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26 berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat ke-26 berkata, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya mengalami lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, bagaimana orang yang terikat itu dilepaskan, terjadi pertobatan, terjadi kemerdekaan waktu kita mengangkat pujian penyembahan. Satu kali saya ditelepon oleh rekan sepelayanan saya, dia berkata bahwa dia punya teman yang punya anaknya itu dia sedang sekolah teologi saat itu. Dan menurut informasi dari kawan rekan sepelayanan saya, temannya ini anaknya seorang anak muda yang putus cinta dan sudah 13 tahun itu hanya terbaring di tempat tidur, dia tidak berbicara, dia segala sesuatu dilakukan di tempat tidur. Apa yang terjadi? Seorang bapak ini memanggil begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Bahkan saya kenal dengan satu hamba Tuhan yang terkenal ini di dalam satu gereja yang ada di Jakarta. Lumayan cukup besar, jemaatnya ribuan. Nah, menurut informasi kawan saya ini, temennya sudah menjual mobil untuk berobat anaknya, untuk memanggil dokter, segala macam cara sudah dilakukan untuk menyembuhkan anak yang 13 tahun terbaring di tempat tidur. Dan bahkan menurut ceritanya bahwa anak ini kalau didoain, pendetanya masuk, dia hanya di kamar, masuk ke kamar. Kalau dia merasa nggak srek, nggak cocok dengan hamba Tuhan ini, apa yang ada di dekatnya dia lempar ke hamba Tuhan yang mendoakannya, seperti itu. Waktu saya dihubungi dan menerima informasi seperti ini, dikatakan banyak hamba Tuhan yang sudah berdoa, tapi tidak terjadi suatu terobosan atau mujizat. Di situ jujur secara manusia, waktu kami dihubungi bersama dengan suami, saya agak sedikit deg-degan saat itu. Tapi saya percaya bahwa tidak selain pun rambut jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Saya pegang janji firman itu. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk berdoa buat anak muda ini. Tapi saya ngomong sama teman saya sepelayanan, Pak, kasih waktu saya 3 hari untuk berpuasa. Saya ingat saya waktu itu puasa hari Minggu, hari Rabunya saya dijemput sama orang tua anak tersebut. Singkat cerita, saya sampai ke rumah anak muda ini. Lalu saya sampai di pintu kamar anak ini. Saya ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang harus saya doakan? Gimana cara doanya? Saya nggak ngerti. Saya berbahasa roh. Saya terus berhubungan dengan Roh Kudus. Saya terus masuk dalam keintiman. Saya berkata, Tuhan tolongin saya. Saya ini hanya mengandalkan Engkau. Dan saya berkata, janji firman-Mu, Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, di mana kaki kami dipijak, di situ pintu berkat terbuka. Saya pegang janji firman itu. Dan saya ngomong sebelum saya berangkat sama suami saya ngomong ngobrol apa adanya waktu saya berpuasa. Saya bilang gini, Pak, kalau dipikir-pikir aneh ya. Kok bisa ya begitu banyak hamba Tuhan berdoa nggak sembuh nih anak. Terus dokter udah banyak. Terus saya ngomong, ini sebenarnya ada apa? Salahnya di mana? Saya ngobrol seperti itu sama suami saya.
Dan akhirnya saya sepakat bersama dengan suami, selain kita berpuasa sebelum kita berangkat untuk berdoa buat anak muda itu, kita komitmen sama suami saya untuk tidak mengambil PK, tidak mengambil keuntungan sepeser pun, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Apa yang terjadi waktu saya sampai ke rumah anak muda tersebut? Saya masuk ke kamar, saya terus bertanya kepada Roh Kudus. Tiba-tiba di hati saya, Roh Kudus ngomong, hanya nyanyi aja nyembah. Saya bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Terus saya memuji, menyembah Tuhan. Saya belum berdoa, hanya memuji, menyembah Tuhan. Belum mengangkat doa saya. Terus selama kurang lebih 2-30 menit saya menyembah, menyanyi, meninggikan nama Tuhan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya melihat anak itu mengeluarkan air mata. Anak muda ini mengalir air matanya. Dan yang saya lebih kaget lagi, anak ini yang sudah 13 tahun gak pernah ngomong, tiba-tiba dia ngomong. Dia berkata seperti ini, saya mau melayani Tuhan. Di situ saya melihat waktu kita memuji menyembah Tuhan, ada kuasa dalam pujian penyembahan. Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Dan waktu kita mengangkat pujian, memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, saya melihat yang terikat itu dilepaskan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar di dalam pelayanan saya. Saya melihat anak muda itu dibebaskan dari setiap ikatan roh jahat hari itu. Oleh karenanya lewat kebenaran firman Tuhan, hari ini saya mau berkata, siapapun kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, sekalipun hartamu bertambah, jangan pernah mengurangi pujian penyembahan. Dan sekalipun mungkin doamu seolah-olah Tuhan belum jawab, tetaplah menyembah, memuji dan menyembah Tuhan. Karena ada kuasa dalam pujian, penyembahan. Tuhan Yesus berkati.